Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Oke, hari ini kita masuk untuk tema yang ketiga, yaitu tentang prinsip dasar animasi. Jadi untuk pembuatan animasi ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui untuk menghasilkan film animasi yang baik, gitu ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu jenis-jenis animasi. Dilihat dari teknik pembuatannya, animasi yang ada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu animasi stop motion atau stop motion animation. Kemudian yang kedua animasi tradisional. Dan yang ketiga animasi komputer. Animasi stop motion ini biasanya pergerakannya akan patah-patah, gitu ya. Banyak kita lihat di sumber-sumber lain yang membuat animasi stop motion ini, bisa itu untuk bumper ataupun untuk video-video lainnya, gitu ya. Banyak yang memakai ataupun animasi stop motion ini. Kemudian animasi tradisional, nah ini nanti bisa kita lihat contohnya seperti apa, akan saya jelaskan, gitu ya. Ini animasi tradisional biasanya memakai bahan-bahan lama. Kemudian animasi komputer yaitu dikerjakan dengan komputer. Mari kita lihat penjelasannya. Animasi stop motion sering pula disebut dengan clay motion karena dalam perkembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay ataupun tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop motion animation merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek atau boneka dan yang lainnya yang digerakkan setahap demi setahap. Dalam pengerjaannya, teknik ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Jadi stop motion ini dibuat menggunakan tanah liat ataupun kita bisa menggunakan boneka, gitu ya. Contoh filmnya bisa kita ambil seperti film Sound the Ship, misal seperti itu. Nah, itu menggunakan clay ataupun tanah liat sebagai media untuk membuat animasinya. Nah, jadi setiap gerakan yang kita buat itu nanti kita akan misal kita ambil gambarnya, kemudian akan kita gabungkan. Itu adalah animasi stop motion. Kita bisa menggunakan boneka ataupun tanah liat. Dan pengerjaannya tergolong rumit ya, dan cukup lama juga dalam pengerjaannya. Makanya kita butuh kesabaran yang tinggi dalam membuat animasi kategori stop motion animation ini. Nah, lanjut yang kedua, yaitu animasi tradisional. Juga sering disebut cel animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan. Pada pembuatan animasi tradisional, setiap tahap digerakkan di gambar satu persatu di atas sel. Dewasa ini teknik pembuatan animasi tradisional yang dibuat dengan menggunakan komputer lebih dikenal dengan istilah animasi 2 dimensi. Nah, cel animation ini contohnya bisa kita lihat dia berbentuk berbentuk klise, atau di tostel zaman dulu ada bentuknya klise itu. Nah, biasanya di film-film Tom Jerry, nah itu juga menggunakan seluloid ataupun sekarang
kita kenal dengan istilah animasi 2 dimensi, atau kita juga bisa membuatnya di dalam tumpukan kertas, yaitu misal kita buat kertas itu 100 halaman misalnya seperti itu. Nah, itu kita gambar satu per satu berdasarkan gerakan-gerakannya. Nah, ini juga termasuk ke dalam animasi tradisional. Paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu animasi komputer. Sesuai dengan namanya juga animasi komputer ya kan. Pastinya seluruh kerjanya menggunakan komputer, baik itu dari pembuatan karakter, mengatur gerakan pemain dan kamera, pemberian suara, serta special effect-nya dibuat menggunakan komputer. Oke, paham? Nah, itu tadi jenis komputer berdasarkan tiga kategori ini ya. Animasi komputer, animasi tradisional, dan animasi stop motion. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada software animasi. Oke. Dari sisi fungsi penggunaannya, software animasi dapat dikelompokkan menjadi software 2 dimensi dan software animasi 3 dimensi. Apa saja softwarenya? Mari kita lihat. Software animasi 2 dimensi yang digunakan untuk membuat animasi tradisional ataupun flat animation. Nah, umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerakan, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Dari sisi penggunaan umumnya tidak sulit. Itu adalah software animasi 2 dimensi. Nah, ini adalah contoh softwarenya. Seperti Macromedia Flash, ini masih sebenarnya aplikasi yang pemula. Saya sarankan untuk memakai Macromedia Flash agar lebih memudahkan lagi. Kemudian yang kedua ada Adobe Flash, kemudian Macromedia Director, kemudian Toon Boom Studio, Adobe Image 3D, CorelDRAW, Swiss Max, dan Adobe After Effects. Nah, yang kesemuanya ini termasuk ke dalam aplikasi software animasi 2 dimensi. Jadi ini bisa kalian cari nantinya aplikasinya, kemudian bisa kalian pelajari mana aplikasi yang paling mudah untuk digunakan. Gitu ya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan Macromedia Flash untuk pembelajaran di tahap pemula. Setelah itu nanti baru saya menggunakan Adobe Flash dan Adobe After Effects untuk memberikan efek-efek visual pada video yang saya buat. Yang kedua, software animasi 3 dimensi. Nah, di software ini mempunyai fasilitas dan kemampuan yang cukup canggih gitu ya, untuk membuat animasi 3 dimensi. Di antaranya itu membuat objek 3D, kemudian pengaturan gerak kamera, pemberian efek, impor video dan suara, serta masih banyak lagi fitur-fitur lain yang ada di dalam aplikasi 3D ini. Nah, beberapa software animasi 3D mempunyai kemampuan khusus, misalnya untuk membuat figur ataupun manusia, kemudian animasi landscape, pemandangan, kemudian animasi title ataupun judul, dan lain-lainnya. Karena kemampuannya yang canggih, dalam penggunaan diperlukan pengetahuan cukup tinggi dan terkadang rumit. Jadi untuk pemula ataupun yang belum mengenal aplikasi 3D itu akan sulit untuk dipelajari karena dari segi tampilan ada beberapa icon yang kita tidak tahu gitu ya. Namun pasti bisa jikalau kita mempelajarinya. Nah, ini adalah contoh dari software animasi 3 dimensi. Software yang ada antara lain yaitu 3D Studio Max, kemudian Maya, kemudian Poser yang digunakan untuk membuat figur animation, kemudian Brace, ini bacanya apa? Brace.
Ini digunakan untuk membuat landscape animation, kemudian view juga, kemudian cinema, 4D, kemudian Blender, kemudian Dash 3D. Namun untuk kebanyakan editor 3D ini memakai Blender untuk pembuatan animasi 3D-nya. Nah, ini juga bisa kita cari referensinya di luar ya, untuk memudahkan kita lagi. Namun yang akan kita pelajari nantinya adalah diantaranya itu ada Blender, Maya, dan 3D Studio Max. Oke, kita masuk ke dalam prinsip animasi ya. Yang pertama yaitu adalah timing atau waktu. Nah, ini menentukan apakah gerakan tersebut alami atau tidak. Misalkan, gerakan orang berjalan terlalu lambat, sedangkan latar belakangnya terlalu cepat bergerak. Nah, ini sangat mempengaruhi dalam pembuatan animasi. Jangan sampai ada delay gitu ya. Misalnya yang orang jalan misalnya gitu ya. Jalannya dulu baru suaranya gitu. Jadi langkah kakinya itu kedengarannya delay gitu, telat datangnya gitu. Atau bola yang memantul ke tanah, tetapi sebelum memantul efek suara pantulan sudah terdengar. Nah, jadi timing ini lebih kepada sinkronisasi antara elemen-elemen animasi. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, seorang animator Disney, Grim Netwick, pernah berkata animasi adalah tentang timing dan spacing. Nah, timing adalah menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Nah, ini yang dikatakan oleh Grim Netwick. Jadi harus ada sinkronisasinya. Jangan cepat-cepat di hadapan. Seperti itulah. Oke. Yang lanjut yang kedua itu ada is in dan is out. Prinsip ini juga paling banyak digunakan dalam animasi. Ketika bola dilempar ke atas, gerakan tersebut harus semakin lambat dan saat bola jatuh akan semakin cepat. Atau ketika mobil berhenti, pemberhentian tersebut harus secara perlahan-lahan, melambat, tidak bisa langsung berhenti. Nah, ini akan memberikan kesan yang lebih halus ya, dari adanya prinsip is in dan is out. Jadi nggak mungkin juga bola itu ketika kita lempar lambat kemudian jatuhnya cepat gitu ya. Jadi ini harus kita sinkronisasikan. Kemudian selanjutnya ada slow in dan slow out. Menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Misal juga ketika busur panah dilepas, anak panahnya dilepas, nah itu semakin jauh lontaran yang dibuat, maka akan semakin lambat ketika ia jatuh nantinya. Seperti itu. Atau kita membawa sepeda motor pelan, kita harus pelan dulu, kemudian baru semakin kencang gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah arch atau lengkungan. Banyak hal tidak bergerak secara garis lurus. Bola saja dilempar tidak akan pernah lurus. Pasti ada sedikit pergeseran. Jadi usahakan gerakan objek Anda tidak sempurna, agak dirusak sedikit sehingga terlihat alami. Nah, pada animasi, sistem pergerakan tubuh manusia, binatang, ataupun makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola, jalur ataupun maya yang disebut arch. Nah, misal lagi bola
yang kita lempar itu pasti akan berubah arahnya, tidak akan jatuh secara garis lurus gitu. Nah ini memberikan kesan lengkungan. Jadi tidak harus garis lurus jatuhnya. Paham ya di sini ya? Jadi nanti ketika kita membuat animasinya, itu bola itu tidak akan jatuh lurus juga. Gitu. Sama halnya dengan misal daunnya jatuh, itu juga tidak akan lurus. Gitu ya. Paham ya? Lanjut. Follow through and overlapping action. Gerakan penutup sebelum benar-benar diam. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah melompat. Artinya ini ada gerakan berikutnya, istilahnya seperti itu. Deh. Ada yang menyusul setelah kita bergerak. Misal, ya gerakan baju juga bisa. Misalnya kita lompat, kita pakai baju ya, bisa kita lompat, itu akan jatuhnya itu akan ngikut nanti bajunya itu gitu. Kemudian overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Nah ini bicara masalah rambut lagi. Bisa kita berlari misalnya, itu akan ada gerakan yang lebih dahulu daripada gerak tubuh kita gitu loh. Jadi bisa kita lari itu akan ada rambut misalnya yang lebih duluan bergerak daripada tubuh kita gitu. Jadi itu adalah maksud dari follow through dan overlapping. Nah, animasi bukan sekedar asal bergerak, tetapi membuatnya hidup dengan hal-hal detail seperti ini. Banyak yang sangat detail bisa menggambarkan karakter, tetapi banyak yang gagal dalam menganimasikan karena karakter yang digambarkan terlalu rumit untuk dianimasikan. Itu kesimpulannya. Oke, lanjut. Secondary action, yang kelima ya, gerakan pelengkap, adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Contohnya, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki, sebagaimana berjalan seharusnya. Namun sambil berjalan, seorang figur ataupun karakter animasi dapat sambil mengayunkan tangannya. Nah, gerakan mengayunkan tangan inilah yang disebut secondary action untuk gerakan berjalan. Artinya di sini kalau kita membuatnya dalam bentuk stop motion ya, pasti ada gerakan perlahannya lah seperti itu, gerakan pelengkapnya untuk menggerakkan ayunan itu gitu. Jadi sebelum tangan itu maju ke depan, itu akan ada gerakan-gerakan tambahan di luar itu, adalah gerakan pelengkapnya. Ya. Gerakan pelengkap. Paham di sini ya? Ataupun kalian juga bisa memberikan contoh-contoh lain yang kalian tahu gitu ya. Oke. Selanjutnya ada squash and stretch. Nah, ini adalah kelenturan suatu objek ataupun bola yang ketika jatuh agak sedikit gepeng, menunjukkan kelenturan bola tersebut. Atau ketika orang melompat dan jatuh, kakinya agak sedikit lentur. Ini paham nggak nih? Bola ya, misal kita buat bola di saat jatuh, itu pasti akan ada tekanan yang diberikan. Misal balon yang kita isi air, kemudian kita jatuhkan, itu pasti akan berubah bentuknya ketika sudah menyentuh lantai ataupun tanah gitu ya. Nah,
Inilah yang dimaksud dengan squash and stretch, kelenturan dari suatu objek. Paham ya? Jadi kita berikan contohnya. Ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun kenyataannya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Paham ya di sini ya? Jadi tidak harus utuh jatuh ke bawah, itu tidak harus utuh gitu. Pasti ada gerakan perubahan yang terjadi. Ini maksudnya kelenturan suatu objek. Oke, kita bahas separuhnya dulu. Di pertemuannya lagi kita akan lanjutkan 6 prinsip lagi yang akan saya bahas. Untuk hari ini kita cukup membahas 6 prinsip dulu. Itu diantaranya tadi ada time ataupun timing ya, kemudian is in dan is out ataupun percepatan dan pelambatan, kemudian ada arch atau lengkungan, selanjutnya ada flow, stroke, dan overlapping action. Kemudian ada secondary action dan squash and straight. Nah, cukup 6 dulu yang kita bahas hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi 6 prinsip sisanya dalam pembuatan animasi ya. Jadi ada 12 prinsip yang kita bahas. Namun kita bahas 6 dulu. Oke ya. Sekian dulu, semoga kalian paham dengan materi yang diajarkan. Tetap semangat untuk belajar secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.